Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Sermon Today atau Today Sermon pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang mendasari Sermon Today pada saat ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berdasarkan firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memberikan judul Berjalan Bersama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mengapa kita perlu berjalan bersama Tuhan? Yang pertama, saya mau sampaikan pada kita semuanya, berjalan bersama Tuhan berarti pertama, supaya rencana kita tidak gagal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang pastilah memiliki rencana atau rancangan bagi kehidupannya di masa datang atau di masa depan. Karena itu, berbagai upaya pasti akan dilakukan supaya segala rencana tersebut dan keinginan kita tersebut dapat terwujud. Siapapun kita pasti tidak ingin gagal. Karena kegagalan merupakan momok yang sangat menakutkan bagi setiap orang. Sebagai orang percaya, saudara dan saya harus percaya bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka rencana-rencana yang kita susun, rencana-rencana yang kita siapkan, Tuhan akan memberkati. Jadi sekali lagi saudara, mengapa kita perlu berjalan bersama Tuhan? Supaya rencana-rencana kita tidak akan gagal. Yang kedua, mengapa kita perlu berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan ini? Yang kedua saya mencatat saudara, supaya kita tidak menjadi takut. Saudara dan saya, anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut dengan kegagalan, asal kita menyerahkan segala rencana hidup kita kepada Tuhan. Ketakutan itu adalah tanda bahwa seseorang meragukan dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus bisa mengalahkan rasa takut dan cemas itu dan mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan. Kalahkan rasa takut dengan cara percaya kepada kuasa Tuhan. Karena jika kita sadar bahwa kita ini tidak sendiri dalam menjalani hidup ini, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dengan kuasanya yang tidak terbatas, maka kita akan berani menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepada Yosua Tuhan berfirman, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua pasal 1 ayat 5. Sekali lagi saudara, jika kita senantiasa berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Hidup tanpa campur tangan Tuhan, itulah sumber masalah dan kegagalan. Sekali lagi saudara, saya mau tekankan bahwa hidup tanpa campur tangan Tuhan, itulah sumber masalah dan kegagalan. Berjalan bersama Tuhan. Pertama, saya sudah katakan supaya rencana kita tidak akan gagal. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi takut. Dan yang ketiga, supaya kita mampu menghadapi segala masalah.
Berjalan bersama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan kita sementara berjalan di jalan tol yang tidak ada hambatan. Tetapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mampu menghadapi masalah apapun. Ketika Tuhan izinkan terjadi pergumulan, persoalan, masalah, maka Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara dan saya untuk menghadapi semua persoalan tersebut. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap berjalan bersama Tuhan, sebab segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekali lagi saudara, berjalan, mengapa kita perlu berjalan bersama Tuhan? Karena supaya rencana kita tidak akan gagal. Yang kedua, supaya kita tidak akan takut. Dan yang ketiga, supaya kita mampu menghadapi segala masalah. Memang saudara, saat-saat ini begitu banyak persoalan, masalah hidup, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka semua persoalan itu step by step Tuhan akan selesaikan bersama kita. Jangan menunda-nunda. Jangan membiarkan masalah itu menghimpit kehidupan kita. Karena kita sadar setiap saat, setiap waktu masalah itu akan datang. Orang-orang yang selalu menumpuk masalahnya, ketika suatu saat dia akan mengalami stres. Oleh sebab itu, baiklah saudara dan saya menyelesaikan masalah satu persatu. Masalah hari ini kita selesaikan hari ini, masalah besok kita selesaikan besok, dan seterusnya. Sehingga masalah itu tidak akan menghimpit dan membuat kita menjadi stres. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah menguatkan iman percaya kami, bahwa kami ketika berjalan bersama Tuhan, maka kami tidak perlu takut akan kegagalan. Kami tidak perlu takut menghadapi situasi apapun. Dan supaya kami juga dimampukan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus menghadapi segala masalah dan persoalan hidup ini. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati semua pendengar Today Sermon pada saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.